Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar, saya dari UPBJJ Jakarta. Ingin mengerjakan tugas 2. Tugas 2 pembelajaran pemrograman berbasis desktop ya. Oke, lanjut. Di mana tugas 2 ini bisa kita lihat di layar. Eh, di mana kita ini disuruh input data buku. Pemrograman harus memiliki data buku perpustakaan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan ketersediaan. Dan ataupun tersedia ataupun dipinjam statusnya ya. Lalu minimal 4 buku dari masing-masing kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Oke, peminjaman buku. Nomor 2, peminjaman buku pemrograman harus menggunakan pengguna minjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Banyak buku, masukkan input selesai, input buku hingga pilih contoh format pinjaman. Oke, contohnya langsung algoritma dan pemrograman, contoh bukunya dan juga statusnya. Berarti bakal nanti di struknya itu bakal ada status, judul peminjaman dan juga dipinjam ataupun tersedia atau tidak tersedia gitu ya bukunya ya. Lalu pengembalian buku, mengembalikan buku, dapat memindahkan buku, judul buku, kembalikan, tersedia, oke. Daftar pinjaman sistem berulang, oke. Lanjut menghitung denda keterlambatan, oh ada dendanya juga. Apabila lebih dari 7 hari, maka pengguna dikenakan denda sebesar 5.000. Berarti contohnya 10 hari, dendanya 3 hari. Berarti sama dengan 3 kali 5.000 sama dengan 15 gitu ya. Dan juga total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan, contoh penghitungan denda. Maka bener kan, terlambat 3 hari, total denda sama dengan 15.000. Berarti 15 bagi 5 sama dengan 1 hari itu 5.000. Pencetakan surat penunjangan dan pengembalian yang bersih. Oke, terlambatan soal tampilkan, manajemen data buku, admin perpustakaan, manajemen buku, menambah buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku daftar. Navigasi, menghapus buku. Lanjut, petunjuk pengerjaan, buatlah kelas buku untuk menginvestasikan buku dengan atribut yang sesuai, buatlah kelas main. Metode, daftar buku, peminjaman, denda, struktur pinjaman, mengelola data buku. Oke, gunakan array, struktur keputusan, manajemen. Oke, gunakan pengulangan, tampilkan skenario, buatlah video penjelasan maksimal 15 menit. Oke, lanjut aja kita masuk ke bagian pengkodingannya, di mana sudah saya buat codingnya itu. Saya membuat 2 kelas, yaitu apa? Yaitu buku dan juga Java, di mana 2 kelas ini itu dengan tujuan yang di buku itu fokusnya itu hanya pada definisi objek buku, sedangkan yang di main Java ini pada jalannya program atau cara objek-objek yang digunakan gitu ya. Oke, lanjut kita ke bagian apanya nih? Bagian codingnya ya. Di mana di buku ini tadi ada 2 kelas ya, buku dan juga main Java, di mana buku untuk memanifestasikan objek dan juga main Java-nya ini untuk menjadi pusat logika program. Oke. Lalu ini tampilan bukunya. Nah, ini tampilan bukunya, di mana di bukunya ini tuh ada judul, penulis, kategori tersediaan, lalu publik bukunya sama, dan sistem outputnya juga judul, penulis, kategori ya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian di main Java-nya ini. Main Java ini terdapat paling atas, oke. Ini terdapat isi data awal dan juga di sini menu isi data awal. Kita sudah ini contoh daftar yang sudah kita buat nanti di saat jalan itu ada hasilnya itu. Contohnya ini daftar yang udah kita buat, contohnya nanti kita cek sendiri ya. Bakal nampil tampilan buku dan juga ada penulisnya, ada statusnya, kategorinya. Ada kategori non-fiksi, teknologi, sejarah, dan juga tersedia ataupun tidak tersedia gitu ya. Lanjut di menu utama, ini bagian outprint-nya. Ini menunya akan keluar nanti setelah kita jalankan programnya. Ada daftar, pinjaman buku, kembalikan, manajemen, keluar. Lalu tampilkan daftar buku, peminjaman. Oke. Di sini tuh setelah program dijalankan akan diarahkan ke menu utama ya. Menu utamanya itu ini daftar buku, peminjaman, kembalikan menu, ini menu utama. Lanjut ke daftar bukunya. Nah, di sini masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Jadi contohnya kita masuk ke menu utama nanti, lalu ingin buku dipinjam, bagian nomor 2, pinjam buku. Nah, di pinjam buku ini bakal ada perintah outputnya, masukkan judul buku yang dipinjam, lalu bakal nampil tampilan ini nih.
Nah, contohnya bumi. Nanti seperti itu. Lalu kita matikan bumi. Lalu kita ketikkan untuk keluar menunya itu kita ketik lagi selesai. Oke, itu. Nah, lanjut ke bagian di sini ada struk peminjaman, hasil offline struk pinjamannya. Nanti bakal ada judul buku dan juga statusnya, dipinjam ataupun tersedia atau tidak tersedia seperti itu ya. Dipinjam atau dikembalikan. Nah, di sini kembalikan buku. Ini kode pengembalian bukunya. Masukkan judul buku yang dikembalikan, masuk hari keterlambatan. Ini tadi penghitungannya ya. Masukkan hari keterlambatan 0 jika tepat waktu. Nah, lalu bagian tadi kan ada bagian dendanya tuh di soal ini nih. Di denda judul buku tersedia atau tidak tersedianya, lalu dendanya buku ini tidak sedia atau sedang dipinjam. Contohnya buku yang sedang dipinjam. Masuk ke ini denda ya. Dendanya ini masuk ke atas nih. Nah, denda per harinya sama dengan 5.000. Di sini, oke. Denda per hari. Nih, sini nih keterangannya nih. Denda hari apabila lebih dari 7 hari, maka denda per harinya sama dengan 5.000 dari sini nih. Oke. Lanjut, denda sudah, menu admin. Ini menu admin yang bagian nomor 4 kok di menu utamanya ini di bagian nah, manajemen buku ya atau admin bagian nomor 4. Nah, jadi di menu admin ini ada tambah buku, bawa buku, hapus buku. Udah selanjutnya pilihan tidak valid apabila tambah buku, bawa buku, hapus buku. Pilihan tidak valid biasanya kalau misalkan tidak valid itu kita ngasal contoh bukunya ya. Kalau dia seperti ini. Lalu judul, penulis, kategorinya, masukkan judul buku yang ingin diubah. Ini masih masuk ke menu admin ya. Buku yang dirubah, oke. Ini keluar status data buku berhasil diubah. Outprintnya, hapus buku, masukkan judul buku yang ingin dihapus. Lalu yakin ingin menghapus buku ini. Nah, ini ada pemerintahnya nih. Ya, yes atau no. Penghapusan dibatalkan. Nah, sebagaimana tadi kan contohnya kita masuk dulu ke ini ya. Nah, di sini nih. Tadi ada yes atau no. Tadi ada di soal sini nih. 5 per hari, mencetak, menghapus buku, keputusan mengambil logika, pengembalian perhitungan denda, struktur, menghitung denda, terlambat denda, pilihan skenario, struktur keputusan pengulangan yang sesuai dengan soal. Oke. Lanjut kita jalankan aja langsung ya. Bentar saya ini dulu. Java. Oke. Lanjut aja kita jalankan programnya ya. Udah 9 menit. Lanjut jalankan pemrogramannya. Main, kita start. Oke ya. Di sini di menu utamanya kita bisa lihat menu utama, lihat daftar buku. Kita coba ketik lihat daftar bukunya dulu. Nah, ini daftar buku. Betul ya, terekam. Ini daftar buku yang udah kita bikin di bagian coding atas nih. Nah, ini daftar bukunya. Nanti bisa kita ubah ya, tapi di manajemen buku. Lanjut kita coba peminjaman buku 2. Nah, ini muncul nih tadi nih, masukkan buku yang ingin dipinjam atau ketik selesai. Kita lihat daftar bukunya dulu. Contohnya, nah ini bumi nih, dikit bumi, kita masukkan bumi. Kita melakukan peminjaman bumi, buku bumi. Nah, ini hasilnya ya, buku bumi berhasil dipinjam. Oke, lalu ketik selesai jika selesai, enter. Nah, ini struknya nih, struknya bumi status dipinjam. Lalu kita coba untuk pinjam lagi. Kan bumi udah dipinjam nih, kita coba pinjam lagi. Bisa atau tidaknya gitu ya. Bisa atau tidaknya buku bumi dipinjam. Lanjut, kita masuk ke pinjam buku 2. Lalu buku yang dipinjam, contohnya kita masukkan lagi bumi. Nah, dia keluar nih. Keluar hasilnya. Buku sedang dipinjam. Coba lagi. Oke. Karena buku dipinjam, kita selesai dulu.
Kita keluar dulu. Selesai. Selesai. Oke. Karena buku sudah dipinjam, maka kita akan kembalikan buku. Kita kembalikan dulu buku bumi. Masukkan judul buku yang dikembalikan. Bumi. Enter. Masukkan hari keterlambatan. 0 jika tepat waktu. Tapi kan tadi kan di bagian soalnya itu ada dendanya nih. Jadi kita bakal buat denda apabila lebih dari 7 hari. Kita bikin 10 hari ya. 10 hari. Apabila lebih dari 7 hari, maka kena denda per harinya. Di mana satu hari denda itu kena 5.000. Nih, ya. Kita coba. Kita 10. Enter. Nah, ini sudah struknya keluar. Struknya bumi, wujud buku bumi, status tersedia. Sekarang tersedia statusnya. Tadi kan dipinjam. Jadi kan nggak bisa dipinjam ya. Tuh, sedang dipinjam. Sekarang sudah tersedia. Lalu kena denda 15.000. Berarti sama dengan denda perharinya sama dengan 5.000. Apabila 7 hari, lalu kita masukkan 10 hari, berarti kita kena denda 3 hari. Di mana satu harinya itu kena 5.000. Oke? Lanjut. Dari buku, pinjam buku udah, kembalikan buku. Kembalikan buku. Oh, kena denda udah. Lalu kita cek lagi nih. Karena sudah dikembalikan, kita cek lagi bagian pinjam buku. Kita bakal pinjam buku. Lihat daftar buku dulu ya. Lihat daftar buku. Nah, lihat daftar buku. Bumi sudah tersedia ya. Sudah tersedia menurut daftar bukunya. Lanjut, kembalikan buku. Kita udah masuk ke bagian manajemen buku ya, admin. Kita bakal menambahkan buku deh. Di menu 4, kita coba. Enter. Nah, di menu admin ini nih. Menu admin. Menu admin. Lewatan. Pinjam buku, kembalikan buku, menu admin. Tambahkan daftar buku, pinjam buku. Kembalikan buku. Menu admin. Nah, ini menu admin nih. Tambah buku, ubah buku, hapus buku, kembalikan buku, pilih menu. Oke, kita coba tambah buku aja ya. Ini coding di sini. Tambah buku. Enter. Judul bukunya. Sahabat. Sahabat. Enter. Penulisnya nama saya sendiri. Fajar Sumarna. Kategorinya apa ya? Novel deh. Novel nggak apa-apa ya? Kita bedain aja kali ya. Non-fiksi, teknologi, kita novel aja. Novel. Enter. Nah, ini udah dibuat nih. Kita cek lagi. Kita keluar dulu. 4 ke menu utama. Lalu kita cek lagi, lihat daftar buku. Ketik 1. Nah, daftar buku yang kita buat nih. Sahabat, Fajar Sumarna, novel tersedia. Lalu kita coba lagi untuk mengubahnya ya. Manajemen buku, admin. Kita 4 lagi. Nah, setelah 4, kembali kita ubah buku 2. Tadi kita sudah menambahkan, selanjutnya kita ubah. Judul buku apa tadi? Sahabat. Kecil semua ya. Sebesar. Sahabat. Sahabat. Oke. Kita enter. Judul barunya kita rubah best friend. Best friend. Kita enter. Penulis barunya tetap Fajar Sumarna. Oke, kategorinya kita rubah menjadi non-fiksi. Oke, statusnya tersedia atau dipinjam? Tersedia. Oke, kita enter. Selanjutnya kita coba ke 4, kembali ke menu utama. Lalu kita cek lagi, lihat daftar buku, sudah berubah atau belum. Nah, sudah berubah ya. Tadinya kan ini sahabat Fajar Sumarna, di sininya novel. Lalu tersedia statusnya. Lalu kita melakukan penghapusan buku ya. 4, kembalikan, hapus buku. 3, masukkan judul buku. Tadi best friend forever. Best friend aja. Apakah Anda ingin menghapus buku? Nah, ini ada keterangannya nih. Yes or no. Kita bakal hapus buku ya.
Ya, enter. Selanjutnya kita ke menu utama, kita tampilkan lagi satu. Nah, di sini udah nggak ada nih. Harusnya tadi di bawahnya itu ada bagian buku best friend, Fajar Sumarna, terus eh statusnya tersedia gitu kategorinya apa tadi kategorinya? Kategorinya mana tuh? Oh, non fiksi. Sekarang udah nggak ada ya, sudah hapus. Berarti itu sudah. Balik lagi kita ke soal. Tadi mencetak struk, mengelola data buku udah, oke gunakan array misalkan udah, gunakan struktur keputusan, gunakan struktur perulangan udah, skenario keputusan udah, video 15 menit, kayaknya lebih deh. Oke, lanjut. Sudah semua. Kita balikin dulu ke ininya, in Java. Oke, ini udah menu utama, daftar buku udah, pinjam buku udah, kembalikan buku udah, masuk ke bagian menu tadi edit buku, tambah buku udah, ubah buku udah, hapus buku sudah, kembalikan kita kembali ke menu utama, balik, sudah ya, selesai semua. Mungkin sekian dari saya video singkat ini tugas 2, mata pelajaran pemrograman berbasis desktop ini ya. Sekian dari saya, Fajar Sumarna dari PBJJ Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.